sesi ngobrol seputar seni. Rokok ya wis, Pun. Oke, kali ini bersama tamu spesial pada malam hari ini. Kok malam toh? Ini sore apa malam nih? Malam. Malam. Pada malam hari ini siapa jenengmu? Jenengmu komplit apa? Ndoro Mas ngabehi. Sopo kuwi? Oke. Ya, nah. Kali ini bersama Mas Arko Kilat Kusumaning Bawono. Kusumaning Rat. Oh, Kusumaning Rat. Wah, iki yo Kisro. Rat karo Bawono iki bedane apa? Rat kuwi wah iki pertanyaan iki langsung marai mumet. Rat iki kan jagat. Bawono iki mung cilik lho, donya cilik lho. Jagat cilik. Ora. Oh, dudu. Bawono iki bumi. Rat iki jagat, alam semesta. Alam semesta. Ya. Ngono. Rat. Ora to, Mas. Sampeyan ngopeni aku ke cilik ora apa jenengku komplit. Enggak oleh miso ya iki ya. Podcast iki enggak boleh miso kan ya. Miso ora apa-apa. Oh iya. Harus jancuk Mas. Iya, karo kamu ngono. Oke. Mas Arko iki jaman cilikane sing ngomong aku iki. Iya, betul. Jaman SD, SMP iki sing ngeterke sekolah ngono ndak esuk iki aku. Lah, wis gede Mas mangga kuliah aku sing tergede ya aku nunggu ning jaba. Oke, Mas Arko ini sekarang sedang menempuh studi di pasca sarjana ya? Iya, pasca sarjana. Isi Surakarta. Tapi enggak pernah masuk. Enggak pernah masuk. Tapi bayar. Oh, bayar. Bayar. Iki penciptaan apa anu toh? Pengajian. Pengajian. Iya, pengajian. Wis enak rencana tugas akhir dong. Rencana ada, ini baru penelitian juga. Tentang apa itu? Tentang pencak sebenarnya. Pencak Jawi, ya. Mulane wingi iki takon sing duwe apa dokumentasi. Apa? Dokumentasi tentang pencak Mataram iki sapa ta Mas? Iya. Mbak menawa nanti kanca-kanca ada yang nonton, ada yang tahu. Ada yang tahu langsung hubungi Mas Pangga. Langsung hubungi aku, hubungi Mas Arko. Iya. Piye ning jane piye to kok tertarik ke pencak itu? Kenapa? Ya sebenarnya mencari akar yang lain saja sih Mas. Kalau sebenarnya orang penelitian itu kan bagi saya kan orang yang bertele-tele gitu. Bertele-telenya itu wis ada kesepakatan yang sudah disepakati, dia berencana untuk membuat sebuah kesepakatan yang baru dari sudut pandang mereka masing-masing. Contohnya ada orang yang beranggapan bahwa tari berasal dari tarian Dewa Siwa kan gitu. Ada yang seperti itu, tapi di sini insya Allah nanti di tesisnya itu nanti kalau juga disetujui juga dan moga-moga ya lancar gitu. Ada sudut pandang yang lain bahwa tari di sini sangat terpengaruh, entah itu ada dari Dewa Siwanya atau apa, tapi yang jelas yang terpengaruh di sini adalah menurut bukunya Oman Abdul Rahman itu kan Atlantis yang hilang itu kan. Itu kan di situ disebutkan bahwa orang Nusantara itu orang yang suka berperang. Gitu kan, golongan darahnya O dan bla 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 itu kan. Akhirnya di sini saya menganggap bahwa tarian itu yang ada di Jawa, khususnya saya kecilkan kan enggak, kalau lebar-lebar nanti enggak mumet sendirian saya. Dikerucutkan ya. Iya, dikerucutkan itu aja. Bahwa akarnya juga memiliki akar dari pencak bela diri, karena bisa dilihat dari sebuah peninggalan tindak tutur yang ada di teman-teman pedalangan yang sedang digeluti. Biasanya kalau Werkudara atau Petruk setelah selesai itu kan mesti menari. Ya. Menari apa sih Mas? Tayungan. Nah, itu tayungan. Nah, tayungan itu kan berarti kan di situ ketika sudah masalah selesai kita baru bisa menari. Dan kebudayaan seperti itu seperti di luar negeri, di Cina, India, Eropa, kebanyakan kan ketika sebelum kita berperang kita melakukan upacara, setelah selesai berperang kita bersenang-senang. Ya. Jadi di situ erat kaitannya tentang untuk memberikan kasanah yang baru saja sebenarnya untuk teman-teman, bahwa dan diawali dari waktu saya kecil, ketika nek kowe pengen iso joget Jawa, ya kowe kudu iso pencak Jawa. Itu awalnya dari situ. Terus di Sumatera teman-teman yang menari gurindam dan lain-lain itu kan pasti juga mayoriti mereka juga seneng bermain pencak juga gitu.
Oh, berarti memang anu ya ditarik mundur lagi supaya ada sudut pandang lain Ya, sudut pandang yang baru saja gitu. Untuk melihat apa cikal bakal ya ora cikal bakal ya. Cikal bakal sih ya. Apa ya? Mula niro. Ya, mula bukane kondo. Mula bukane. Mula bukane tari itu kan. Mula bukane tari. Tapi sampai saat ini berapa persen keyakinan jenengan bahwa ada kaitannya erat dengan itu? Kalau itu ya insya Allah ya sekitar 50% insya Allah lebih, Mas. Terutama di tari, ada tarian yang saya ambil mas sebenarnya saya kerucutkan lagi bukan tari secara umum. Karena kalau tari Bedoyo itu kan di era Majapahit itu kan ada tari yang namanya Saraswati. Itu kan konsep Bedoyo, konsep 9 itu sudah ada di situ. Nah, makanya ketika ini saya kerucutkan di tari Wireng. Otomatis kan Wireng kan saka tembung itu perang itu kan. Prawiro aeng. Ya, prawiro aeng gitu. Tandingan ya. Nggih. Sing lebih khususnya ke tandingan ya. Iya, seperti itu. Biar lebih mudah gitu. Ya kayak ada kan tari konvensional yang sekarang dianggap konvensional maksudnya. Kayak tari apa? Bugis. Iya, Bugis. Itu kan itu memang ada vokabuler pencak di situ kan. Nah, iya di situ. Awalnya saya tertarik dari situ karena kebetulan dari saya SD jenengan juga tahu. Saya SD SMP itu kan jogetnya cakil. Karo Mas Haji. Woi, kapan-kapan Mas Haji nek iso itu ya, menarik sekali. Iya. Si Sanggita Setiaji itu kan dia juga penari Bugis dari waktu musuh nanti tadi pasangan nanti alhamdulillah bisa juara satu Jawa Tengah dulu ya dulu jogetnya cek apik saiki ora tau tanggapan ya rodok lali kan gitu. Tapi di situ akhirnya terbesit dengan memori-memori dari kecil saya dulu, di situ otomatis mempengaruhi pemikiran saya yang sekarang. Itu di situ dan ternyata kemarin ada saudara yang maju tentang Bugis. Ternyata dia juga tidak, karena mungkin sudut pandangnya berbeda ya. Karena di Bugis ada mazhab yang lain, ternyata ada istilah yang di luar itu Bugis Lela, Rewantoko, terus sama bajing loncat. Itu ya hal-hal seperti ini terkadang tidak tersampaikan. Nah, ini kan ya sangat kasihan untuk yang maju gitu. Ya, benar juga. Padahal majunya sekelas magister gitu. Nah itu nek apa? Penulisan kan harusnya ada pembimbingnya. Pembimbingnya kenapa nggak mengarahkan ke situ? Ya itu nggak tahu ya Mas ya. Mungkin karena yang jelas gini. Apa malah ngerti? Wah, kalau saya bilang itu saya nggak berani. Gitu. Yang jelas saya juga bertemu dengan pembimbingnya gitu. Saya tanyakan. Itu ya yang dikira ngawur malah saya. Gitu. Padahal saya jelas-jelas saya ini penari kan gitu. Saya pelaku. Bagaimanapun kan ya. Wong saya pernah ngelakoni kok, dan kebetulan saya ya alhamdulillahnya itu bertemu dengan dulu era ASKI di Sasono Mulyo itu kan ada latihan di situ ada dulu Esa Terate Persaudaraan Sejati Terate itu di situ ada latihan di Sasono Mulyo juga tempatnya ASKI dulu. Nah, yang di situ yang pegang ketua cabangnya di era tahun 80-an itu Mas Kresno Budoyo. Alhamdulillah beliau masih sugeng sekarang dan berada di Solo ya. Dan di situ beliau kenal dengan Pak Gendon Numardani. Dan di situ ternyata selama 2 tahun, kurang lebih 2 tahun, Pak Gendon itu ketika ada latihan pencak itu selalu mengamati. Akhirnya di gerakan tari Bugis masuklah gerakan salah satu ciri khas Esa Terate yang masuk di dalam situ. Entah itu ceritanya bagaimana, saya belum mendapatkan kejelasan. Tapi yang jelas ketika menurut keterangannya Mas Kresno, ini kan logis sekali gitu. Karena di situ ada latihan ketika tidak ada gerakan Bugis di Lela, Rewantoko ataupun bajing loncat yang menggunakan gerakan seperti itu. Ketika gerakannya tulintang tak tulintang itu tak tulintang tak duntang tungde lah itu di ASKI mbok dia bukan orang Esa Terate nggak pakai itu tanpa dia tahu arti di balik itu apa. Nah, itu yang menarik di situ. Berarti gitu.
Nah dari situ bisa saya tarik benang merah sedikit-sedikit itu bahwa tari yang sekarang ini berhubungan erat dengan bela diri khususnya. Akan tetapi kita kembali lagi berbicara siapa dan di mana, Mas. Siapa dan di mana yang saya maksudkan, dulu semua tahu bahwa Keraton Solo itu adalah kerajaan di masanya, negara di masanya, yang semuanya tetap menginduk ke sana, bahkan Puro Mangkunegaran sendiri seperti itu. Namun ketika keadaan yang seperti sekarang, adanya republik ini ya ada untungnya, ada republik ada untungnya, tapi ya secara kebudayaan kemarin saya 1 minggu yang lalu itu saya main ke Mangkunegaran. Orang-orang lesiun masih ada ndak? Oh sampun mboten wonten Mas. Sudah tidak ada, keberadaannya sudah tidak ada. Dan ini bagi kami generasi muda yang banyak menggeluti, sekarang kan merebak banyak gitu. Orang-orang belajar pencak silat itu kan banyak sekali. Mbuh dek emong melu-melu ataupun memang dia pengen tahu sebenarnya silat itu seperti apa. Itu dia ikut. Tapi ketika kita mau mengakses ke dalam bela diri ini mbah saya, leluhur saya itu seperti apa, dan ada yang lebih naas lagi bagi saya loh ya. Bagi saya itu ya sangat kabar yang menggembirakan juga mengecewakan. Menggembirakannya kita sudah bisa mengakses Kali Majapahit. Entah itu produk baru atau apapun, ketika menggunakan spirit Majapahit, itu tidak bisa lepas dari kita, bangsa Jawa dan bangsa Nusantara. Dan di situ, ketika di situ Kali Majapahit itu kan sudah diakui sebagai bela diri nasional di Filipina, bukan di Indonesia. Aku pernah dengar itu. Iya kan? Nah, itu sekarang ini udah alhamdulillah cabangnya mau deket buka di Klaten. Nah, itu kan lebih memudahkan saya untuk belajar. Oh, di situ apa? Di situ nanti bisa dibuka Instagramnya Kali Majapahit itu. Di situ dia memasang foto Bondoyudo jogeti di Mangkunegaran yang joget Mas Amin. Nah, itu kan orang Solo. Nah, berarti ini bagaimana ranahnya kok bisa sampai seperti ini, bagaimana? Nah, orang yang ada di luar membawa lagi ke dalam. Sedangkan kita yang ada di dalam, kita sudah memiliki spirit yang baru, ini spirit Mataram. Nah, spirit Mataram ini, nah ini yang harus segera mungkin ya Mas. Ya di Jawa kita tahu lah, yang ada pagedongan, ada yang enggak, mana yang untuk rakyat, mana yang untuk kalangan raja. Tapi dulu ada siapa dan di mana yang saya maksud keraton pada saat itu sebagai punjer, karena dia masih memiliki power. Dan siapanya dulu masih banyak empu-empu seperti Kadosto, yang Panji, yang Tanoyo, mungkin banyak yang lain yang memang di situ dia melestarikan pencak jawinya. Itu. Dan sekarang kita mencari jarang sekali. Dulu pernah ada, mungkin ada banyak, tapi sekarang nek dikatakan hilang mungkin tidak. Saya masih bisa belajar gitu. Berarti masih ada jejak-jejaknya kan? Iya, masih ada jejak-jejaknya Mas. Tergantung kita mau observasi atau tidak. Iya, pasti. Dan penulisannya saya yakin juga ada kok. Gitu. Iya, rata-rata justru malah mbiyen kudune ditulis. Iya. Tulis karena mungkin gini, kalau itu dianggap penting pasti ditulis. Kalau gampangane sambil lalu ya mungkin dengan tutur. Iya. Wah, ini rata-rata pasti ditulis lah, karek gelem ngelacak tulisannya kuwi ora. Ada lagi fakta yang entah fakta ini, tapi ini berasal dari putra wayah di Kasunanan. Niku Kanjeng Lintang. Saya ketika bertemu, saya nyun perso di situ, saya tanya, nek pencak jawi niku kados pundi to, Tik? Gitu. Jawabannya wis dadi joget kuwi, Mas. Nah, itu kan fakta yang sangat mencengangkan sekali ngono. Kamangka iki bahasa Indonesia apa ya? Campur wae. Kamangka diisi sendiri. Nun sewu. Bela diri yang digunakan dalam materi kuliah menggunakan karate. Dan pencaknya tidak ada. Iya.
Dan karate fungsinya di situ baik, dulu memang difungsikan untuk mengambil powernya. Ya, itu ya, hanya itu yang diambil, spiritnya, doyonya itu. Tapi ketika kita masuk lagi ke ranah tari, ketika kembali lagi ke yang tadi nek pengen iso joget Jawa, apik ya kudu iso pencak Jawa. Disinilah dan saya membuktikan itu, saya melatih pencak menggunakan teori-teori yang ada di tari. Dan hasilnya secara ketubuhan, satu, kita juga teman-teman khususnya yang sekarang banyak yang melatih itu kan fisiknya nun sewu, kita ini orang sipil ya, kita bukan seperti nun sewu bapak-bapak abdi dalam negara, tentara, polisi yang digencor seperti itu powernya. Tapi kita adalah orang sipil yang hanya butuh sehat, hanya butuh sehat dan hanya butuh kawruh. Nah, seperti ini karena di sini di pencak yang saya pelajari ini menggunakan sarana dua ini gitu loh. Pencak sebagai gerak biar kita sehat, yang kedua ada kawruh yang terselinap di sini. Sama dengan tari. Tari juga ada karpe, nyempurit dan lain-lain, gedek dan lain-lain, itu semuanya ada. Nah, dan itu jarang sekali disarasehankan. Jarang sekali dirembuk gitu, jarang. Karena juga berbicara soal itu karena jauhnya generasi mungkin ya Mas. Mungkin karena saya juga belum observasi secara langsung iya atau tidaknya, tapi kemungkinan iya. Iya, kemungkinan besar kali itu. Iya. Jarak ini contohnya dulu orang mau menari dia pasti laku. Iya. Sekarang wong joget mau butuh latihan terus joget. Iya. Lakunya tidak ada. Jadi ketika di alam ditekoni, kowe latihan joget pertama kali opo? Fisik opo. Oh, dulu saya tidak. Saya disuruh jengkeng itu. Jengkeng trap silo anorogo itu, wah itu lama sekali. Iki karpe piye itu saya nggak tahu. Saya masih kecil. Belum diajari tanjak kambing, belum diajari itu. Oh ternyata apa tuh? Ngematke gending, ngematke rasa. Karena pencapaian kita sebagai orang Jawa adalah rasa dulu. Pencapaian rasa itu yang sangat yang tidak bisa didadak ya Mas. Itu makanya ya sebenarnya ya dilema sekali sekarang. Dan kembali lagi ke saya yang mencoba, saya melatih silat karena satu sisi juga saya memiliki tanggung jawab untuk itu, yang kedua kalinya ya, menerapkan ilmu atau kasanah yang berada di dunia tari. Ketika kita terapkan di dalam dunia pencak khususnya bagaimana? Oh ternyata itu sangat-sangat perubahannya sangat signifikan gitu Mas. Dari pencapaian rasa, pencapaian bentuk, dia dengan sadar dan menyadari setiap gerakannya itu tidak bertentangan dengan tubuh mereka. Terkadang kan nendang orang ini digebuk. Dengan adanya itu akhirnya orang menjadi bodoh. Tubuhnya tidak akan cerdas. Sama ketika kita ditarik, ketika ada pemaksaan itu wajar. Tapi ketika kita golek tembunge Jawa, golek adeg seorang penari, otomatis jenengan dengan saya, terus dengan orang yang lebih kecil, itu kan masing-masing sendiri-sendiri ya. Adegnya sendiri-sendiri. Untuk sing cendak ya nyolong dedek bagaimana. Nah, itu yang di situ itu sebenarnya yang saya terapkan ben ketika orang belajar pencak silat tidak awam dan tidak merasa wah silat ki opo, bela diri kuno, karena mau tidak mau sekarang kita harus bersaing dengan MMA. Dari bela diri dari Korea sudah masuk, dari Jepang masuk. Kalau Cina sudah lama karena persahabatan kita Jawa dan Cina memang sudah lama. Tapi akar ini jangan sampai lepas. Nah, akar-akar ini khususnya yang di Solo saya belum begitu menemukan banyak yang berbicara soal ini. Khususnya di kalangan-kalangan pemain pencak. Nah, itu yang sebenarnya saya masih berusaha mencari dan mungkin insya Allah bisa membangkitkan gairah masyarakat khususnya di Solo dulu, karena bagaimanapun Solo adalah barometer ya. Bagi saya adalah Solo barometernya. Ketika di Solo sudah mulai bergerak, nanti di daerah-daerah pasti juga akan merebak. Gitu. Ya ini itu butuh proses yang
cukup lama dan kerja yang butuh kerja keras kuwi. Iya, Mas. Butuh kerja keras soalnya ora saben wong mudeng. Iya. Kuwi. Anehnya itu. Ora saben wong mudeng. Jadi terkadang saya cerita itu dikira gawe-gawe. Nah, iya. Ya, itu yang sulit itu. Iya. Dan lemahnya, nah ini kacaunya sekarang seperti ini. Kita mau bicara tentang diri kita sendiri, kita harus menggunakan payungnya orang lain. Iya. Iya kan? Ya kuwi. Iya kan? Jadi aneh ya, Mas. Ketika kita mau bicara bahwa teh ini adalah manis gitu ya. Yang rasanya saya kok. Saya harus tanya kepada jenengan, teh legi ora, Mas? Tehnya akhirnya teh ini diincipi orang lain dan itu bertentangan dengan kasanah budaya kita. Loh, awake dhewe jalan-jalan ngombe itu kan enggak budaya kita. Kita memiliki adab. Ya. Dan sama ketika kita melakukan penelitian, nek saya bertanya dengan pelaku sumber narasumber saya mau. Tapi jika harusnya harus menggunakan buku khususnya yang dari luar negeri yang pasti yang dihargai. Iya. Bagaimana ini? Nah itu. Kita kan saiki ke barat-baratan. Lah iya. Dadi itu suka kangenan kabur kangenan kayak lagune Pak Didi Kempot. Iya toh, ketika kita gini aja, kita menjelaskan pada orang awam. Iki ya, ganti kerbuk. Kan tari mah ya. Yeah. Kita tari saya. Iki rada menyimpang saka tari. Kita menyebut titi laras gamelan. Pelok. Misalnya kita pelok, done apa, Mas? Done ning endi done? Lho gamelan ki ana nganune lho. Ana apa yang dinamakan patet, ada yang dinamakan patet kuwi ana sing miring, ana sing ora miring. Rada mlumas sithik kan. Mlumas sithik. Ada itu. Kita menjelaskan ke orang awam pun harus nganggo apa teori-teori barat gitu loh. Teori-teori musik yang barat gitu. Iya. Kayak diatoni misalnya gitu. Iki done ning ndi, Mas? Pelok 6 iki done ning endi? Lah, kita kan orang mengenal do. Kan kenal, Mas. Dongding betul bener. Dong karo ding kayak gitu. Apa ya padha meneh to. Ketika menjelaskan apa jenenge iki mau wayang. Ketika coba wae ketika ditanya wayang kulit yang sekarang ya. Wayang Purwo kayak Surakarta ngono ya rada mengkerucut. Iki enek wong nonton dalang ngetokke wayang Janaka ditakon iki manuk apa kok. Kuwi manuk apa? Karena wujud dari hidungnya Janaka, wayang Janaka sing kaya cucuk manuk gitu. Kan gitu. Iya. Jadi kita harus menjelaskan kuwi piye ketika orang-orang sendiri yang sing diharapkan masih bisa menjadi penikmat wayang ataupun gamelan tadi. Orang mudeng kuwi ngono. Lah kuwi piye? Sedangkan di kampus sendiri, nuwun sewu, aku ora kok apa jenenge kuwi arep ngelelek kampus. Kampus dhewe kuwi nek nulis skripsi, nulis apa penelitian dan lain-lain. Lak sing dienggo acuan lak buku barat. Pasti. Lah iya. Isi Surakarta ngono wae. Karena gini, ada prestis yang lain ketika saya sebagai peneliti memakai bukunya Pak Desmond Morris umpamane. Pakai Tante Lelifet gitu umpamane kan. Iya. Ya, itu Lelifet lanang wedok saya juga tidak tahu kan. Tak suruh tante wae. Ben Kisro sisan. Jadinya karena namanya feminis ya. Iya. Leli kan. Leli. Pak Elena. Nah, terus gimana? Itu ada salah satu prestis yang beranggapan bukumu ngacuannya bukunya siapa kok? Bukunya Pak Desmond Morris. Apa judulnya? Human Apes karo People Watching. Ya kowe maca dong. Padahal aku mau maca saka ngene wong liya, saka ngene wong liya terus yang aku mengutip itu. Mengutip itu terus etok-etok aku golek bukune. Itu bisa jadi. Iya. Tapi kalau saya seperti itu saya jujur saja tidak mau. Iya. Saya harus punya bukunya. Iya. Bagaimana orang luar membaca tentang bangsa kita gitu. Nah, karena itu tidak ditutup kemungkinan ketika seperti catatannya Swargi Ibnu Batutoh. Kan Swargi kan. Swargi Ibnu Batutoh itu kan salah satu era sahabat kan itu kan. Mencatat Jawa Mariki dan Jawa Al Mariki.
embane koyo swarga lah, itu kan juga bisa digunakan untuk membangkitkan spirit kita. Iya, ning kono ki mau. Iya kan? Iya, acane ning kono ki mau. Lah, kenapa nek kudu nganggo kuwi? Apakah nuwun sewu orang-orang yang berkedudukan wis dianggap pinter ning kalangan kita. Kalangan seni tradisi ya, ngono wae. Ben gampang, ben rada mengerucut. Apakah nggak mampu membuat teori-teori semacam itu? Mampu. Kenapa nggak dilakukan? Tapi ada salah satu adab kita yang itu bertentangan dengan ilmu barat. Kuwi. Jenengan pasti perso bahwa tari gambyong NN, gangsaran NN, serpek NN, gitu. Lah ini loh sebenarnya yang adab kita terlalu ketinggian mungkin ya. Jadi kita tidak mau dianggap ketika kita menuliskan sebuah teori atau bahkan kita bahasa yang kita sepakati sekarang ini memberikan manfaat daripada madorotnya kan gitu kan. Itu bangsa kita tidak mau. Ragilem kita. Ya kan? Angel kan dadi serba susah. Pada zamannya menuntut itu. Apa kita tidak bisa bertahan dengan daya dan upaya ciri khas bangsa kita sendiri? Padahal ketika ditarik lagi misalnya kayak ngangguan bagaimana ketika ndelalah ada seorang yang meneliti tentang iket-iketan. Nah, itu. Iket-iketan model blangkon. Iket-iketan sing maune saka iket sak lembar iket. Sak lembar nggih. Iya. Iket sing kenakan sing diwiru sing dan lain-lain sehingga membentuk sing kaya sorban. Kaya sing dienggo pokoke. Kaya sing dienggo saiki kuwi. Napa? Dan ketika meneliti itu nek kudu nganggo teori barat supaya diakoni, nek ketika teori barat enek ra teori barat sing nganu kuwi. Ya sama saja gini loh Mas. Itu kan hanya legitimasi saja kalau bagi saya. Iya. Yes. Tak pelacurkan diri saya ngono ya. Bahasanya langsung ngono ya, tak pelacurkan diri saya. Ketika saya sekarang memiliki bangsa Jawa yang sekarang mayoritas dia memiliki sebuah kapitayan Islam gitu. Di situ akhirnya kita golek-golekinya di Islam bahwa adat berblangkon itu seperti wong nganggo sorban. Tapi wong Jawa gawe dhewe iki dasare nonton kok sorban lho. Gitu. Akhirnya ben apa to? Ben awake dhewe ora digetheng karo sing Islam. Nah iya. Lah kan iki apa nah gitu loh. Nah, pembungkus rambut berarti. Iya. Ke situ kan. Berarti kan ada maksud tertentu. Iya hanya saiki ade lucu loh sing duwe awake dhewe, tapi kita mencari legitimasi dari orang lain. Padahal enek lho buku kawruh udeng-udengan. Itu cara memakai ikat itu kan enek. Termasuk yang naasnya sekarang nun sewu di TV langsung ae. Sing kudune dienggo jarik, dienggo ning sirah. Oke lho kuwi. Lah iya, kan tidak mengedukasi sama sekali gitu loh. KPI mana KPI? Kan gitu kan. Apa-apa ben nonton wae. KPI nanti di hashtag juga ini. Ono meneh no. Abdi dalem kanca kaji, abdi dalem mutian, ngerti ya sing apa pemuka agama to. Agama. Kuwi lak kudune nek nganggo ornamen yang di ornamen apa sih nek nganggo sing di kepala, mbah sorban, mbah apapun. Iku kudune kan rata-rata polos to. Iya, polos. Kuwi ono lho, salah satu film sing kene iki buatikan neko-neko lho. Ya kalau berbicara soal itu kan apakah ya, itu hanya untuk mengejar bahwa ini ben ketok Jawane. Enggak gitu. Enggak gitu malah apakah ini mengapa hanya untuk kepentingan ngangkat band artistike muncul? Iya, ya itu. Berarti ketok nek di Jawa kan. Nah, ya. Padahal ki filmnya film mana lho? Film gede mesti aku nonton kuwi. Film gede. Aku nonton kuwi. Film sejarah. Nah, film sejarah sebagai pendidikan neng di sebagai edukasi ndi. Loh, makanya saya tadi sudah dibilang di depan loh Mas. Nun sewu saya tak melacurkan diri saya. Akhirnya saya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan itu. Ayo. Gitu. Akhirnya kan kudu ngono to. Harus seperti itu. Ayo. Terus? Ada fakta lagi yang sangat mencengangkan kan gitu kan. Lagi bertolak belakang karo atimu lah. Sebenarnya sangat bertolak belakang. Lah kok mbok lakoni? Saya sudah melacurkan diri saya. Apa lho? Kan gitu kan. Akhirnya kan begitu saja.
Sudah saya cepai jawaban kalau itu. Diobral ya. Langsung saya obral saja. Kan gitu. Iya. Lah mau gimana lagi Mas? Kita di iklim yang seperti sekarang kita harus bertahan. Kita tidak bisa menunjukkan siapa sebenarnya kita. Khususnya kita ini bukan bersifat etnosentris, tidak. Saya memang Yong Java. Tapi saya di sini sudah di NKRI kan gitu kan. Nah, NKRI bermacam-macam. Ketika Yong itu kuat, ya akhirnya budaya-budaya yang masuk ya tidak bisa. Saya udah luwih bangga joget TikTokan kok daripada apa? Joget Jawa. Iya. Terus busana Jawa terus digo TikTokan, nganggone sak-sake. Padahal NKRI itu tidak akan berdiri ketika Yong ini. Iya, enggak gitu. Gue tarik mundur lagi. Ketika Jawa itu tidak bersatu, saat itu Jawa tidak bersatu, NKRI enggak bakal jadi. Masalahnya itu. Iya. Sing miwiti ya wong Solo, Mas. Itu ahlinya kan jenengan kalau yang bicara itu kan. Nah, iya, artinya ketika kowe mau arep arep ngandake bukan saya ini etnosentris. Iya. Kan ngono tuh Iya, kata-katamu. Lho, iki kudune diakoni malahan. Apakah karena memang jenengan ra gelem kita, wong Jawa ra gelem ketok? Asline ora gelem. Kuwi kudu diakoni jane. Ya pengakuan itu kan gini tuh Mas. Pengakuan itu harusnya harus dari orang lain. Nah, ya. Kita tidak bisa mengakui dengan diri akhirnya tadi apa tadi sombong kan ngono kan. Iya. Ewohnya kan di situ. Nah, mongko hal-hal semacam kaya ngene iki saiki wis ora kanggo. Saiki nek awake dhewe ora ketok, kalau kita tidak menunjukkan bahwa diri kita itu siapa, kuwi rata-rata malah ora diregani ya. Nah, itu. Nah, piye kuwi? Nah, kalau bagi saya nun saya begini. Saya pernah dikabarke gitu ya. Ya iki cerita saja. Dikabarke bahwa Arko wis hijrah. Ndeke gak gelem joget, gak gelem berkesenian. Ndeke wis ngaji. Loh, ya apa rek? Wong ngaji ku ngalang-alangi wong joget kan gak ono kan, Mas. Kan gitu kan? Iya. Kita seperti saya pernah bicarakan bahwa saya penari. Saya penari adalah menggunakan tubuh saya untuk saya berkomunikasi kan. Saya Iya. pernah bilang, mbok ki teorine sapa, mbok ini sih jelas aku mikir dhewe. Mbok ki wong liya nek sing ngomong aku ora peduli. Ini sing genah ini termasuk mungkin aku lagi cara makhluk roh halus ya. Aku untuk wangsit iki, Mas. Untuk wangsit sekolah luhurku kan ngono kan. Ben aku yang melegitimasi dong. Biasanya kan ngomong ada seneng ngono. Iya. Bahwa tarian itu kan dari tubuh. Tubuh. Ya. Ya, berarti kan bahasa yang paling lugas, bahasa yang paling jujur adalah bahasa tubuh. Visual. Iya kan, Mas? Ketika bahasa seperti ini, ketika kita berpindah ke suatu tempat yang berbeda, kita tidak akan ada komunikasi. Tapi kalau kita menggunakan tubuh, aku njaluk rokok ya rasa nawarin rokok ya. Iya. Paham? Ya. Rokok Mas, kan gitu kan. Lah, kalau ketika saya merokok orang menggunakan bahasa if you smoking kan ngono ya. If you Iya, apa orang berubah. mudeng ya kan. Nah, akhirnya kita tidak bertemu. Ya. Tapi menggunakan tarian ini yang akhirnya karena bagi saya adalah tubuh ini adalah bahasa Adam. Bahasa Adam. Ya. Bahasa yang paling jujur, bahasa manusia yang pertama adalah tubuh. Karena manusia bisa dilihat dari tubuh itu sendiri. Dan Tuhan lebih paham ketika kita menggunakan tubuh kita. Ketika nun sewu, pengalaman spiritual kita tidak seperti wali jabal, ya. Wali sing paling rendah kan, kan? Nah, kalau wali yang paling rendah dia bisa berkomunikasi secara batiniah karo sehingga urip. Tapi kalau kita ya menggunakan tubuh ini, Ya. makanya nun sewu seperti saya yang mukmin abangan, itu kan ya sok dong kadang-kadang sholat oke laline gitu. Neng saya sudah diklaim bahwa saya sudah berhijrah itu tadi, terus akhirnya peyenan sepi Mas. Tapi ada sebuah rezeki dan itu mungkin teman-teman nggak memiliki pengalaman seperti saya. Dan ini muga-muga dulur-dulur yang melihat biar ya ono sharing sidik juga. Aku bertemu dengan seorang guru yang nyata bagi saya. Dan beliaunya juga pernah diklaim seperti saya pernah diklaim seperti guru saya tersebut, walaupun beliaunya tidak mau saya sebut guru.
beliau adalah mas saya anggap sebagai mas saya. Seperti jenengan ya masku ya guruku ya sedulurku sama. Karena bahwa aku adalah perwujudanmu yang lain, kan gitu kan? Ya. Ayat semua agama mengatakan seperti itu. Kita sama manusia hanya beda ada saja. Saya bertemu dengan sosok yang namanya Mas Plende. Saya memang jarang bertemu, tapi saya akhirnya terpancing pikiran saya, terlahir lagi jiwa saya, ruh saya seperti bangkit lagi. Itu kalau di Kristen, teman-teman Kristen seperti itu. Itu akhirnya saya memaknai gerak ini tidak hanya sekedar bergerak. Tolong saudara-saudara yang mukmin khususnya itu baca surat Asy-Syu'ara tentang penyair. Itu wulingi Mas Plende terhadap saya, dan saya jarang ke sana karena Pak, saya menafsirkan ini harus dengan pengalaman empiris saya dengan tubuh saya sendiri. Dan di situ lahirlah kenapa orang-orang seperti saya yang tarafnya masih jauh dari tataran hakikat atau makrifat. Saya menganggap diri saya seperti itu. Saya terkadang masih melakukan syariat. Wong dawuh ya orang kadang ora kon terus kan gitu kan. Wong salat yukur 5 waktu kan gitu kan. Nanti kan ngarang-ngarang gitu. Nah, itu menggunakan gerakan. Karena kita faham dengan gerakan kita dan Gusti Allah Maha paham dengan gerakan kita. Karena pada dasarnya saya bilang kenapa Adam, bahasa Adam, karena di sini tafsir intro saya gitu. Adam kan artinya kalau bahasa Hebrunya kan hadamah. Hadamah itu saya ini yang ngandani saya ini dari nek di Islam itu kan Adam tanah. Nah, yang hadamah itu dari teman saya pendeta yang dari Seragen namanya Mas Titi. Itu hadamah. Hadamah artinya juga tanah. Nah, kalau di Islam tanah adalah suci. Nah, ketika kita memahami tubuh diri kita yang suci ini, nah kita baru tahu. Kembali lagi ke yang maha tadi. Ya seperti itu sebenarnya. Konsep akhirnya ketika peyenan sepi ini tadi, saya bisa lebih memperdalam bagi saya. Ketika saya ditanya, "Nang kuliah nang ngisi untuk apa, Mas? Arep dadi apa? Arep dadi apa dudu urusanmu. Arep nyambut gawe ya nyambut gawe sak iso-iso aku. Perkara kok dadi apa-apa monggo kersa pangeran gitu." Tapi di sini saya yang jelas saya berterima kasih ketika saya masuk di Institut Seni Indonesia, khususnya di Surakarta, saya menemukan jalan saya sebagai seorang pejalan. Saya menemukan jalan saya bahwa saya bisa bertemu dengan Yang Maha Kuasa itu tadi menggunakan tubuh saya yang dilatih dengan itu tadi. Konsep-konsep patron-patron Jawa yang sangat-sangat rumit sekali. Teman-teman pasti jarang yang khususnya nanti kalau yang tari pernah baca Widotoyo ndak? Kan kacau ini. Widotoyo ndak pernah. Wido ki piwulang toyo ki tari kan. Ya itu. Padahal tapi kalau melihat lagi toyo, lah ini yang menarik Mas. Toyo ketika tadi saya bertubuh adalah bahasa Adam. Toyo yang di sini kan dimasukkan panduan menari kan Widotoyo kan seperti itu. Widotoyonya. Gampangannya bukan gitu. Tapi kalau kita merujuk ke Sang Yang Toyo. Nah, ini loh yang membuat saya tertarik dengan tubuh. Akhirnya saya memang saya akui saya seorang fakir. Saya seorang mungkin bisa dikatakan saya kafir. Iya, saya mengakui itu. Dengan kefakiran saya dan kekafiran saya berusaha menelaah dan mencoba mengait-ngaitkan sesuatu hal yang seperti ini. Di Widotoyo panduan orang menari. Tapi ketika kita berbicara Sang Hyang Toyo, ini adalah sing tan kena kinaya ngopo tadi, yang maha-maha tadi. Nah, di sini berarti ketika ada Toyo sebagai tari, sebagai tubuh, ini sebagai yang maha tadi, terkadang kita ya juga dilema, gitu kan. Pada dasarnya kita dadi piulang untuk diri saya sendiri ketika saya menari. Terkadang kita melihat tarian wes kelompok mau tarian joget. Saya melihat gerakan dari teman saya. Tapi suatu saat saya menyadari saya ternyata adalah tarian tersebut. Saya bukan gerakan itu, saya adalah tarian tersebut. Lah,
di sini ketika kita ditafsirkan dengan ayat-ayat yang berada di kitab-kitab Ibrahim sentris, ya kan? Kita bisa ditarik seret gitu. Oh, ternyata budaya menari, budaya bergerak. Nah, ini tadi ternyata yang saya temukan di isi. Kemungkinan saya kalau kuliah di lain tempat. Iya, lain tempat, kampus. lain universitas kan, otomatis kemungkinan saya tidak menemukan ini. Dan Tuhan telah memilih saya. Tuhan telah berbahagia kalian yang masuk di isi khususnya jurusan tari. Kalian sebenarnya telah dipilih Tuhan untuk menjadi seorang pejalan, menikmati tubuh Anda sendiri. Makanya ada salah satu karya yang menarik itu dari kita karyanya Pak Suwargi Pak Besur. Ziarah Ragawi. Pak Besur apa Mbah Pam ya, lupa saya. Pokoknya tarinya judulnya Ziarah Ragawi. Wah, iku juga itu ya apa sih Mas? Wis gur ngene meneng, tapi ketika kita bergerak pelan-pelan kayak wong meditasi, macak kesurupan kayak kan, mesti kita melakukan sebuah gerakan ya kan. Set, bahkan Mbah Dukun kayak ya podo melakukan sebuah gerakan untuk meyakinkan si pasien kan gitu. Ketika set gitu kita aslinya apa toh? Kita hanya menziarahi batang Mas, menziarahi lemah Mas. Hanya itu saja. Lah itu loh, banyak sekali hal-hal penemuan-penemuan diisi ketika kita ya paham. Iya. Iya Mas. Saya paham. Khususnya konco-konco. Kebetulan nek ngendikane bapak saya, bapak dulu Pak D dulu kan ya pasti ya wong karawitan sinau tari, wong tari sinau pedalangan. Nanti sadaya dinayan. Iya. Nah ya kan, akhirnya saling tahu. Oh, sangka karo kala, sangka ki trompet, kala ki wektu kan gitu. Berarti nek menurut Islam ya ora salah. Kan terus adi iso gawe makalah. Kenapa orang Jawa dengan mudah menerima Islam? Oh, karena orang Jawa percaya dengan sangka karo kala. Sangka karo kala akhirnya di situ dibahas, akhirnya kan iso dadi pembicaraan yang baru gitu loh. Iya. Nah, dari itu makanya ya memang antara ya Ibrahim Jawa itu kan monoteis. Saya tidak pernah percaya ketika orang-orang yang ada di luar itu bilang orang Jawa memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme. Saya tidak pernah percaya dengan itu. Karena bisa jenengan persani, teman-teman persani juga itu kita bangsa Jawa tidak dengan weightnya, tidak dengan kerisnya, tidak dengan watunya, tapi dengan yang dat kausa prima yang berada di dalam itu yang selalu hanglimputi. Ya, itu yang kita maksudkan gitu loh. Iya. Bahwa kita adalah orang monoteisme. Ada pertanyaan, ngapa wong Jawa gampang mlebu Islam? Kadang dhisik Hindu. Ya kan? Loh, Hindu monoteis. Kristen monoteis. Islam monoteis. Makanya bener Pancasila. Iya. Tuhan yang Maha Esa. Iya. Kan? Iya. Makanya kan ya ketika saya ditanya, "Lah aku nang isi untuk apa?" Nah, kan akhirnya saya terplenggong gini kan. Karena banyak sekali yang saya dapat. Banyak sekali yang bisa untuk sanggup hidup saya. Ini sebuah pengalaman nek neng pondok larang bayar ya Mas ternyata. Iya kan? Iya. Ketika ada mondok neng Institut Seni Indonesia Surakarta, insya Allah ya bertemu ketika dengan komunitas yang pas, rakyat yang dijudge hijrah, terus ra gelem joget, kan gitu kan edan kan ya. Ya apa arek iki? Iya. Gitu. Ya. Iya. Intinya menarik dan bersyukur gitu ya. Iya. Atau itu nek masalah yang dianggap hijrah, loh hijrah ki penting kok. Hijrah itu wajib. Hijrah itu wajib. Lah ya penting, mulai tak kandake penting. Iya. Ayo. Hijrah harus hijrah. Lagi hijrah Mas. Loh, setiap perjalanan hidupmu kan pasti hijrah. Iya, iki lho hijrah. Kok iki lho hijrah guru ngono ki. Iya hijrah. Sing penting ki ora hijrah aja nih. Uzlah. Aku bahasa Arab sisan ae gak apa. Uzlah ki artinya sing berubah ki paradigma berpikir. Ya iya. Ngono. Kok ndak didarani arko saiki Islam banget ngono. Kan hijrah. Ya sing simpel kan ngono. Waduh wae, hijrah berpindah. Iya. Berpindah apa sih kok?
Aku Kan kuwi ngono. hijrah ning Kristen ben gayeng sisan. Pada-pada monoteisok tenan. Iya wae. santai wae. Kancaku pendeta akeh Nah, ya juga. kan ya penting ngerembuk ketuane yang masak, Iya. masak gitu, sak paket tuh. Sak produk. Iya iya kan. Iya. Ya pasti kan ya mau ada hal-hal yang nglimputi sing kayak Bambang. Iya. Pasti enek orang mau. Pasti itu. Pasti ada. Itu yo kuwi sing gawe ya Gusti Allah dhewe. Iya. Ya ta supaya nglimputi supaya ada poin-poin, ada pos-pos tertentu yang akhirnya menuntun kamu ke situ. Oke. Kan ngono. Iya, nah gitu saja sebenarnya. Gitu ketika entah itu dari tubuh atau dari apapun. Tubuh engko ya akhirnya kan ya hijrah toh. Iya. Nah, tubuh kan hijrah. Lama-lama kan wis ora ke tubuh lagi sebenarnya. Iya. Ya padha wae wong mbiyen ki apa nganggo surat menyurat, baru ki terus telepon setelah itu. Oh, saurung surat menyurat enek, Mas. Oh, telepati. Pameling. Wah, mling. Iya. Kali ngono ndak ya. Heeh. Nah, itu kan hijrah satu persatu. Nah, walaupun secara esensi pasti ya ono kaceke mesti. Iya. Nek kaceke. Kan itu. Ya. Aku paham, San. Paham. Kok kowe dhewe ora paham? Oh, sok. Terkadang aku ki kudu mbok jelaske aku mau ngomong apa. Aku kan rekamane Oh, iya, tonton deh. Engko tak tontoni coba. Aku genah apa ora. Nek nonton sing full ora mung di skip. Oh iya, nanti ini harus komplit. Kalau nggak komplit nanti ini ada kesalahan seperti zaman Al-Halat sini nanti. Nah, salah pemahaman. Kacau nanti. Salah pemahaman kuwi engko. Ono sing ada yang nonton hanya covernya aja. Ngarep-ngarep kok ditonton, buri ternyata yang disarine ora. Saya yang tertarik kemarin dosen nakal itu malah. Nah, iya. Pakmu tuh. Iya. Oke loh masih nonton malah. Oh iya banyak. Dengan feel apa dengan kata-kata sing kok ngono ki malah. Kan ketika orang nonton, dosen nakal lho. Nakal ki apa sih? Padahal kan apa? Karepe nakal kuwi kan ono akal. Ono akal ya. Kan akhirnya kan apa jenenge ngolah pikir supaya apa nemu apa sing dikarepe kuwi mau. Iya. Kan kuwi. Di ora kok terus nakal konotasi negatif kan. Ya kok aku tulisan mungkin iso ditulis Arko sekarang aku kafir aku fakir kan gitu kan ya wis ben sisan kan gitu kan gayeng Ya coba bocorke. kan buri Mas. Oh, buri. Ora ngerti kok. Akhirnya ya kita nafsi-nafsi masing-masing. Tapi yo nanti di pembicaraan ini ada salah kata, kekurangan kata, kaladuknya saya ya mohon maaf. Saya masih belajar kan. Ya kan kita ngobrol kuwi kan Ya bebas. Bebas. Mau ngomong. Nah, kecuali kita duwe misi apa tertentu. Misine ya ngobrol kuwi mau jane. Kita punya misi ya. Apa misine? Membangkitkan Yong tadi. Iya. Kita neng apa yang tertulis di catatan sejarah ketika ngerembug Yong itu memang iso dienggo bangkitke ke spirit kita. Iya. Sebenarnya ngono. Walaupun banyak nek aku ketika observasi catatan sejarah itu ternyata juga banyak pro kontra. Nek iki lho sing aku kaget itu ternyata ya wong Jawa kok. Gitu. Aneh Mas. Dan itu ternyata banyak yang dari saudara-saudara saya. Iya. Saya baru sadar kali-kali ini. Nah, iya. Termasuk pecetus Pancasila dan lain-lain itu ini banget. Ini orang Jawa banyak sekali yang terjun di sini. Lah, maka dari itu orang Jawa hilang. Lah ora sing ngakoni kan. Jane kuwi mergo lila legawane wong Jawa jan. Iya, Kraton Solo lu dijaluk kabeh, sak lampune dijaluk diwenehke. Diwenehke sak senjatane dan lain sebagainya diwenehke. Jaran sampai gak duwe. Ayo. Ya apa iki? Apik to kuwi. Apik ngati ora duwe, ngati arep dadi daerah istimewa wae kangelan kuwi. Sing mung gaji staf kabinet sak presidene wae dadi daerah istimewa. Iya. Maca buku sejarahne. Iya nanti aja tak jendereke nang kene aku digebuk kanca-kancaku. Lho enggak apa-apa, Mas. Enggak apa-apa. Ojo ndak apa-apa, kowe ndak apa-apa aku sing ngomong jadi apa-apa. Kan ini tak wawancara Gede selamat datang di Obsesi. Ini kita kembali lagi bertemu dengan saudara kita dari Kulon ya. Enggak ya, aku mau. Ya, mergo wong Jawa ki lila. Lilo ya. Ketika ikhlas. Kongres Pemuda yang kedua mencetuskan sebuah muda itu kan sama sekali tidak orang gambar nek kuwi Jawa.
Coba 3 butir anu gitu, apa? Sumpah. Sumpah muda kuwi. Ora wong Jawa. Padahal sing memfasilitasi semua wong Jawa. Sing sing geret atau menginspirasi yang lain di luar yang Jawa Madura. Kuwi iki yo Jawa. wong Jawa. Iya. Sing kuat Jawa saat itu. Akhirnya wong Jawa yes, gini iki. Ngelentruk. Hah, Lemes. Padahal powernya luar Oh, biasa. iya. Iya. Kita hanya Mas terimajinasi dongeng-dongeng sing menabubukkan kita. Iya. Bahwa nanti ada suatu masa orang Jawa itu kembali lagi ngene bla 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 bla. Akhirnya kita hanya menanti. Tidak tergerak untuk itu. Tapi ini, nah, teman-teman spiritual, teman aku nek ngarani kanca-kanca uka-uka. Itu Ini program TV ya. ini ya Mas, teman-teman uka-uka itu dia terangkat untuk mengembalikan spirit itu loh Mas, malahan. Iya. Kanca-kanca Nahdien, kanca-kanca Muhi, kanca-kanca uka-uka. Itu ketok berseberangan tapi seiring sejalan kan. Yo ki mau, tapi kan aku ki mau gitu. Persepsinya orang di luar itu, man. Karepe aku mau kan karepe HP to. Iya. Lah iya. Yang persepsinya orang di luar itu. Sekarang kan banyak ya sing membolak-balikkan fakta, playing victim dan lain-lain. Iya. Ya kuwi sing marahin jeblok ke kita itu ning kono aku ya kok padha kandhane Mas-mas wingi kae. Mata pecah kepeng budek. Ya wis ngono, wis padha. Sangat Sangune ning Sriwedari zaman aku ndapuk dikandani wis ngono. Iya. Mata picek kuping budek wis. Ngono tok ae. ngono. Yang penting kan kita berbuat baik kan gitu. Ngono wae, ora usah ngelong ya. Iya, gitu. Oke. Mas Arko. Iya, Mas Mangga. Oke. Tak formal banget ya Mas Arko, Mas Mangga. Ya kan ben koyo podcast tenanan ya, Mas. Ya iki tenanan kok ya. Oh lah iya. Iya tenanan. Oke, nanti mungkin lain kali ada yang perlu saya obrolkan lagi. Ya insyaallah, Mas. Gua mendekati wae. Ya insyaallah. Kita kan buk sandet Mas bareng Mas. Oke, siap. Buk sandet. Kemarin saya udah lama nggak ngulas itu, akhirnya saya ngubungin teman-teman. Oh iya. Kemarin saya ngobrolanku karo Fawas kayak aku mergone dadak karo Fawas. Oh iya, enggak apa-apa. Aku karo sampean Iya. mungkin bertiga karo Fawas Ya insyaallah. bisa diganti lagi Iya. supaya ya itu tadi loh. Ketika orang menganggap wong Jawa nganggo keris, wong Jawa mengsakralkan atau mengkeramatkan pohon dan lain sebagainya itu loh. Sing dinilai dadi animisme dinamisme gimana loh. Iya. Supaya itu tidak dianggap asumsinya tidak negatif di masyarakat yang setelahnya. Iya. Aku nggo keris ngomong do orang nyedak loh Mas. Padahal ngetoprak. Bisa ngetoprak ya. Ya gitu. Kan aneh. Nah, kan aneh gitu. Padahal mbiyen wong Jawa ndak ndino ndi nggo keris paribasane. Sing duwe lho. Sing duwe ya. Bawa senjata seperti itu dan itu bukan hal yang aneh. Saiki kan dadi lucu. Yo terane kaya karnaval nanti Mas. Lah, Tunggale wong nggo pedang lho Mas. Iya. Tunggale wong nggo pedang dawa bengak-bengok ning dalan iku. Lho lek karnaval nang dilek. Nek kok ira sing ngelokke ya? Lah iya, tak aneh to kuwi. Padahal wis gedhe kono banget dhewe. Lah iya. Permasalahan iki lho. Masalahane kok dadi kene sing kena iki ngopo? Mergo ade kecilian mungkin Mas. Coba keris digawe sing gede ngono ya. Iya, keris museum keris lho ngarepane lari go. Lah iya. Nek ora sing cedak Tirta Nadi kae lho. Iya. Sing nganu gitu sing orang ngerti kuwi model apa ora ngerti kuwi. Ya keris ilang ampuhe nek ngono Mas. Oh ampuh. Kurang nek nang kono malih ilang ampuhe. Lah ilang ampuhe kok soalnya kayak apa banget. Mergane apa pengen Apa? ditaleni. Kamu kok keris jenenge wis iso ngedeke ta. Sing cilik wis iso ngadeg sing gedhe kaya ngopo kudune kan ngono. Iki mah ditaleni. Semlang nek ambro. Aku ngerti lek masang yang per panel-panel iki anu nih cengkorongane wah iki paling ora iki engko jalak iki. Dadine apa pleci? Ora iso jalak ning pleci. Aja. Cok rasane kuwi ngono kuwi proyek. Wah, aku tetap setuju ngono. Iya gak masalah paling kira menunjukkan bahwa oh keris. Solo ki keris ki di kafirke saiki bisa. Karena dalane berbatas kota. Ora deleke tengah-tengah ya. Cedak kali. Dadi nek sak wanci-wanci dilarung ben gampang. Ora ngono, sewanci-wanci nek super bus mentem ben tenggel. Wah iki ya kisru. Apa-apa sih. Oke, ngono Mas Arko. Terima kasih Mas Mangga. Terima kasih sudah mampir ke Ngobsesi. Mungkin lain kali kita bahas yang mau apa jenenge? Nggih. Hal yang lebih
dalam lagi. Iya, Yang penting insyaallah. tujuannya kita ngobrol, Insyaallah, insyaallah. orang tuh maksud apa kan. Nggih. Maksudnya ya ngobrol lagi mau. Oke, semoga ngobsesi kali ini dapat mengobsesi kita semua. Matur nuwun Mas Erko. Selamat bertemu di lain kesempatan maka. Iya. Kira pas berarti ra ngobsesi apa ora? Iki mau semoga ngobsesi kali ini dapat mengobsesi kita semua. Oh ya, alhamdulillah, Matur nuwun. amin. Ngobsesi. Ngobrol seputar seni.